Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, untuk video kali ini, Bu Novi akan mencoba mempresentasikan mengenai bagaimana cara kita mencari FPB maupun KPK. Sebenarnya, materi ini tidak termasuk dalam pembelajaran kita di kelas 5. Hanya saja, KPK nantinya akan kita gunakan sebagai pembantu untuk menyelesaikan penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Nah, oleh karena itu, perlu kita bahas ulang. Saya yakin anak-anak pasti sudah bisa, hanya kita akan mempelajari bagaimana sih caranya agar lebih mudah lagi. Kita simak video berikut ini ya. Nah, di sini kita akan mencoba untuk membahas satu persatu cara mencari FPB dan KPK. Ada 3 cara yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan dan menentukan FPB maupun KPK. Yang pertama, menggunakan faktor dan kelipatan. Yang kedua, menggunakan pohon faktor. Dan yang ketiga adalah menggunakan tabel. Untuk cara yang pertama, coba perhatikan soal berikut. Tentukan FPB dan KPK dari bilangan 6 dan 8. Nah, di sini nanti yang kita perlu cari adalah faktor dan kelipatannya terlebih dahulu. Faktor nanti digunakan untuk menentukan FPB, sedangkan kelipatan nanti kita gunakan untuk menentukan KPK. Faktor sendiri, mungkin anak-anak sudah ingat ya bagaimana cara menentukan faktor. Faktor itu caranya adalah dengan mendaftarkan bilangan-bilangan yang hasil kalinya nanti sama dengan bilangan yang kita cari. Misal kita cari faktor dari bilangan 6, maka kita daftar angka-angka yang hasil kalinya sama dengan 6. Kita dapat seperti ini. 1, 2, 3, 6. 1 kali 6 sama dengan 6, 2 kali 3 sama dengan 6. Nah, inilah definisi dari faktor. Begitu juga dengan 8. Jadi kita dapat faktor dari 8 itu adalah 1, 2, 4, dan 8. Coba perhatikan, bukankah di sini ada angka-angka yang sama dari faktor 6 dan juga 8? Maka dari nilai-nilai yang sama ini nanti, kita akan pilih yang terbesar. Untuk FPB, yang kita pilih adalah yang terbesar ya, ingat di situ. Nah, dari angka 1 dan 2, maka nilai terbesarnya adalah 2. Jadi bisa kita simpulkan bahwa FPB dari 6 itu adalah, bahwa FPB dari 6 dan 8 itu adalah 2. Sedangkan untuk kelipatan sendiri itu adalah hasil kali dari bilangan tersebut dengan bilangan asli. Bilangan asli itu 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi kalau kelipatan dari 6, itu adalah hasil dari 6 kali 1, 6 kali 2, 6 kali 3, dan seterusnya. Maka di sini yang kita dapat adalah 6, 12, 18, 24, dan seterusnya. Nah, sedangkan yang 8, kita dapat 8, 16, 24, 32, dan seterusnya. Nah, di sini kita dapat lagi nih, nilai yang sama, 24. Dan ternyata bukan cuma 24, ada lagi nilai 36. Nah, kalau di faktor persekutuan terbesar atau FPB, kita cari nilai yang sama dan terbesar. Tapi kalau untuk KPK, kita cari nilai yang sama tapi yang terkecil. Oke. Nah, di sini kita bisa simpulkan bahwa KPK dari 6 dan 8 adalah 24. Lalu untuk cara yang kedua, saya yakin anak-anak sudah sangat familiar, sangat mengenal namanya pohon faktor. Di mana dari pohon faktor ini nanti kita dapat faktorisasi primanya. Nah, contoh nih ya, tentukan FPB dan KPK dari bilangan 12 dan 30. Yang jelas, jawaban kita
langkah pertama kita adalah membuat pohon faktor. Cara membuat pohon faktor itu adalah dengan membagi bilangan tersebut dengan bilangan prima. Ingat, bilangan prima itu adalah bilangan yang tidak bisa dibagi dengan bilangan lain kecuali bilangan itu sendiri. Nah, misalkan kita ambilkan 12, karena dari soal tadi 12 dan 30 ya. Dari 12 kita bagi 2, karena 2 termasuk bilangan prima, hasilnya adalah 6. Nah, 6 bukan bilangan prima, maka kita harus bagi lagi dengan 2 lagi, hasilnya adalah 3. Kalau sudah tidak bisa dibagi lagi, maka stop di situ. Terus kemudian bilangan 30, kita cari pohon faktornya. Kita bagi 2, hasilnya adalah 15. 15 kita bagi 3, hasilnya adalah 5. Nah, coba perhatikan, di sini kita sudah memiliki bilangan-bilangan prima yang membentuk faktorisasi dari bilangan 12 maupun 30. Kita daftar dulu nih. Dari bilangan 12, maka kita dapat 2-nya sebanyak 2 kali, maka kita bisa singkat menjadi 2 pangkat 2 dikali 3. 2 pangkat 2 itu artinya 2 kali 2 ya. Nah, sedangkan 30 juga demikian, maka kita kalikan bentuk faktorisasi primanya, kita kalikan saja bilangan-bilangan prima yang sudah ada. 2, 3, 5. Jadi, nah, seperti ini. Nah, coba perhatikan, ingat baik-baik, dalam penggunaan pohon faktor, di sini akan menemui angka yang sama pula. Nah, untuk FPB, yang kita ambil adalah angka yang sama saja. Misalkan angka 2, di atas ada, di bawah ada. Angka 3, di atas ada, di bawah ada. Nah, itulah yang akan kita ambil. Angka 2 dan angka 3. Namun, untuk FPB yang kita ambil adalah pangkat yang paling kecil. Jadi, dari 2 pangkat 2 dengan 2 saja tanpa pangkat, itu artinya lebih kecil tanpa pangkat. Sebenarnya itu punya pangkat, cuman pangkatnya 1. Dan itu tidak ditulis, tidak masalah. Nah, oleh karena itu, bisa kita simpulkan seperti ini. Nah, di sini adalah FPB ketemu 2 kali 3, hasilnya adalah 6. Seperti itu ya, untuk FPB. Lalu untuk KPK-nya, kita ambil semua bilangan primanya. Nah, tapi kalau ada yang sama lagi, maka kita pilih yang terbesar pangkatnya. Seperti itu. Jadi kebalikan dari FPB ya. Nah, seperti ini yang kita ambil berarti 2 pangkat 2, sedangkan 3 tanpa pangkat semua atau 3 semua pangkat 1, ambil salah satu, dan juga angka 5. Kita bisa tuliskan seperti ini. Nah, ketemunya KPK-nya adalah 60. Nah, tapi terkadang cara seperti ini apabila menemui bilangan-bilangan yang besar, maka akan menyulitkan. Kita punya satu cara lagi yang saya rasa bisa kita gunakan sekaligus dalam menentukan FPB maupun KPK tanpa menghitung satu persatu bilangannya. Nah, itu adalah cara yang ketiga, menggunakan tabel. Misal nih, angka lebih besar lagi. Tentukan FPB dan KPK dari bilangan 15 dan 40. Yang jelas, buat tabel terlebih dahulu, kemudian angka-angka tersebut atau bilangan-bilangan tersebut kita bagi dengan bilangan prima. Tapi kalau kamu sudah mahir, boleh loh menggunakan pembagi dengan angka yang bukan prima. Tapi ingat, hati-hati, itu nanti akan terjadi kesalahan apabila kita tidak teliti. Maka, agar aman, kita pakai bilangan prima saja ya. Nah, dari angka 15 dan 40. Bilangan ini nanti kita bagi dulu dengan bilangan prima yang pertama. 2. 15 dibagi 2 itu tidak habis hasilnya.
Maka apabila tidak habis dibagi oleh pembaginya, kita tulis ulang saja. Seperti ini. Sedangkan 40 kita bagi 2, 40 di sini kita bagi dengan 2, hasilnya taruh di bawahnya. Seperti ini. Nah, baru kita buat lagi di bawah. Kita bagi 3, 15 bagi 3, 15 dibagi 3, itu bisa. Habis kan ya, maka kita tulis di bawahnya. Sedangkan 20 dibagi dengan 3, itu tidak bisa. Maka kita tulis ulang saja. Nah, seperti ini seterusnya. Hingga hasil akhir di paling bawah itu adalah 1, 1. Nah, kita bagi coba dengan 5 ya. 5 bagi 5 sama dengan 1. 20 dibagi 5 sama dengan 4. Nah, masih ada lagi. Oh, itu yang di bawah 5 sudah ada angka 1. Sedangkan di bawah 20 masih ada angka 4. Maka angka 4 itulah yang akan kita bagi lagi hingga hasilnya 1. Kenapa kok dilingkari? Ingat bahwa apabila pembagi bisa dibagi oleh dua bilangan tersebut, maka wajib dilingkari. Sebagai tanda ya. Untuk apa? Nanti kita bahas. Nah, kita lanjut dulu. Kita bagi 2 lagi. 1 tetap, karena tidak habis dibagi. Kita tulis ulang. 4 bagi 2 sama dengan 2. Kita bagi lagi. Kita bagi 2. Terus 1 dibagi 2. Jelas tidak habis. Kita tulis ulang. Dan 2 bagi 2, 1. Nah, kalau sudah 1-1 seperti ini, maka kita tutup saja. Oke. Terus, untuk menentukan FPB dan KPK-nya bagaimana? Perhatikan. Untuk FPB, kalikan saja angka yang sudah dilingkari tadi. Nah, jadi fungsi dari lingkaran itu adalah untuk menghitung FPB. Seperti itu. Bu, kalau lingkarannya cuma 1, bagaimana? Maka tulis saja, selesai. Sudah. Nah, jadi tidak perlu mengalihkan dengan yang lainnya. Itu mengenai FPB. Nah, sedangkan KPK-nya bagaimana? Untuk KPK, yang dikalikan adalah semua bilangan primanya. Nah, yang dilingkari kuning, di situ adalah untuk KPK. 2 kali 3 kali 5 kali 2 kali 2. Karena 2-nya muncul 3 kali, maka saya singkat saja menjadi 2 pangkat 3 dikali 3 dikali 5, hasilnya adalah 120. Nah, cukup mudah bukan kalau kita menggunakan tabel? Oke. Nah, kalian sudah paham kan? Kalau untuk memahami tentang mencari FPB maupun KPK, kita coba untuk berlatih soal berikut ya. Oke, tentukan FPB dan KPK dari bilangan-bilangan berikut nih. Ada 18 dan 24, ada 20 dan 30, ada 15, 20, dan 26. Bagaimana kalau ada 3 bilangan seperti itu? Sama, caranya sama. Nah, dari 3 cara itu, saya ingin menggunakan cara tabel. Kenapa? Seperti tadi, 1 kali kita jalan, maka FPB dan KPK sudah bisa didapat. Nah, seperti ini. Oke, kita bagi dulu menjadi, dengan 2 ya. 9, 12. Karena bisa dibagi semuanya, kita lingkari. Nah, seperti ini. Kita bagi lagi dengan 3. 9 bagi 3, 3. 12 dibagi 3, 4. Betul. Karena bisa membagi lagi, kita lingkari lagi. Terus kemudian kita bagi dengan 2. 3 bagi 2 tidak habis, maka kita tulis ulang saja. 4 bagi 2 sama dengan 2. Pintar sekali. Terus kemudian kita lanjut sampai 1-1 ya. Nah, kita bagi lagi dengan 2, 3 tetap karena tidak habis. 2 bagi 2 sama dengan 1. Nah, kita bagi lagi dengan 3 untuk mendapatkan hasil 1-1 ya. 3 bagi 3 sama dengan 1. Dan 1 bagi 3 tetap. Nah, oke.
Kita dapat kira-kira FPB-nya berapa ya? Ayo coba. Betul. Yang kita lingkari saja kan ya, yang kita kalikan, maka hasilnya adalah 6. Sedangkan KPK, coba hitung. Iya, di sini nih, 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. Hasilnya adalah 72. Bisa, Nana, kira-kira? Kalau bisa, kita lanjut ya. Nah, di nomor 2 nih, ada 20 dan juga 30. Oke, kita bagi berapa? 2. Hasilnya adalah 10, kemudian 15. Kita lingkari karena bisa membagi semuanya. Kita lanjut lagi, bagi 2 lagi. Hasilnya adalah 5. 15 bagi 2 tidak habis, kita tulis ulang. Kita lanjut lagi, bagi berapa kira-kira ya? Iya, kita bisa bagi dengan 3. Atau, Bu, saya boleh dong membagi langsung dengan 5? Boleh. Itu kalau kalian sudah sangat mahir ya. Jadi hati-hati, harus tetap teliti. 5 bagi 3 tidak habis, sehingga kita bisa tulis ulang. 15 bagi 3 sama dengan 5. Nah, di sini baru kita kita bagi dengan 5. Hasilnya adalah 1, 1. Kita lingkari, karena dia bisa dibagi semuanya. Nah, ini nih, ketemu FPB-nya adalah 2 kali 5, sama dengan 10. Sedangkan KPK, kita kalikan semuanya. 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Hasilnya 60. Begitu kira-kira anaknya ya. Nah, sedangkan untuk 3 bilangan, yuk kita simak. Nah, oke. Untuk 15, 20, dan 26, kita bagi 2 terlebih dahulu. 15 tetap karena tidak habis dibagi 2. Hasilnya 20 dibagi 2, 10. 26 bagi 2, 13. Kita bagi dengan 2 lagi. 15 tetap karena tidak habis dibagi. Di sini hasilnya adalah 5. Dan 13 pun juga tetap karena tidak habis dibagi 2. Lalu kita lanjut, kita bagi 3. 15 bagi 3 sama dengan 5. 5 bagi 3 tidak bisa, maka kita tulis ulang. Dan 13 dibagi 3, kita tulis ulang juga. Baru kita bagi dengan 5, ketemu 1, 1, tetap ya. Baru kita bagi dengan 13. Kenapa kita bagi 13? Karena 13 termasuk bilangan prima. Nah, di sini maka kita peroleh 1, 1, 1. Oke, loh, kok tidak ada yang dilingkari ya? Kira-kira bagaimana menentukan FPB-nya? Nah, tidak usah ragu, apakah saya salah ngitung? Bukan, hanya saja apabila kita tidak memiliki bilangan yang dilingkari, maka FPB-nya adalah 1. Jadi kita nggak perlu ngitung lagi. Nah, seperti itu caranya. Sedangkan KPK tetap semua harus kita kalikan. Hasilnya berapa? Seperti ini. Nah, 4 kali 3 kali 5 kali 13 sama dengan 780. Nah, jadi anak-anak, ini adalah materi pengantar untuk kita lanjut ke operasi penjumlahan maupun pengurangan pecahan. Ini nanti akan kita gunakan, akan kita manfaatkan mencari KPK-nya pada saat bertemu dengan pecahan yang memiliki penyebut berbeda. Mudah bukan? Kalau kita memakai cara tabel, maka tetap berlatih ya, agar bisa mahir lagi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Nah, anak-anak, itulah materi kita bagaimana cara menentukan KPK yang akan kita gunakan untuk membantu menyamakan penyebut yang berbeda. Untuk materi selanjutnya mengenai penjumlahan dan pengurangan pecahan akan saya bahas di video yang lainnya.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.